Jangan lupa di-subscribe dan like kalau Anda menyukai, dan tinggalkan jejak di komentar, kawan-kawan. Karena tadi singgahnya masih tertutup nih. Lagi persiapan ini mau berangkat, angkat barang mau ke lokasi perkemahan ya. Dan Pas ada buku baru. ada celok kan bang? Betul, baru satu di sini. Tapi masalah di Saya perlu kamu jalan saya. Buku dong. Aduh. Banyak pengantin. Gak udah di mana banyak pengantin. Ini kita juga pagi nih. Hah? Ini. Dan cepat. Ini dulu baru itu. Mana? Langsung bawa kita. Ini. Itu bendera ya, maaf lagi. Waktu sadar. Sadar. Yang Kalau dia itu mau udah bersama. Kasih di samping nih. Atau ini di belakang ya. Di belakang tuh, di belakangmu. Ya. Di belakang. Wow. Belakang kita, Pak. Belakang. Pakai ini Keren gula itu helm bukannya itu. memang itu ya dalam bentuknya loh. ini kami dulu. Kita kaleng-kaleng. Ini kita. Ayo potong dulu. Sana di sana. Itu ada yang Apa ini? Tawa ke YouTube ya. Ayo dong. Tenda apa nih tadi? Wih. Apa itu? Apa cana itu, Mi? Apa cana? Toilet dapur. Waktu kita toilet dapur ini. Mas, ini topinya keren sekali, Mas. Topinya, Mas. Iya. Helm coy. Apa? Ya, disinilah lokasi tempat perkemahan ya, dekat dari jembatan di daerah Kecamatan Simbang ya. Ini sini lokasinya. Lokasi tempat berkemah. Di sini masuk ya. Masalahnya ini ya nah kalau basah Api je. Ada gamis, ada juga kembang-kembang polo. Ada cocok. Karabiner plastik. Memang dia kalau anak muda begitu, Mi. Ada cocok tuh. Aduh. Gila ya, dinikmati memang masa muda sebelum tak tua. Hati-hati dah ini mau masuk di channel ini. Lagi masak-masak ini bagian dapur. lagi perlihatkan wajah Perlihatkan dulu wajahmu. Hai manis. kita mukaku hah biasa pilih Biar dulu untuk malam ini yang jelas. kalau biasa tuh gampang banyak ada di pasar di sini tuh Iya, bisa pakai.
Kemana kita di siang baru? Sepatah kata dulu Buket. Hujan tidak menghalangi kegiatan malam ini. Kita tetap happy. Asik. Assalamualaikum. Bawa ke bajuku. Oh, ada situ di tas gue. Oke. Kita sampai kan? Bajuku masih OTW bajuku. Kalau pakai baju metai. Lain. Harus kita yang rekam cik. Mana Ini Umi. Kopi selesai. Selesai Mi. Nasi Kita tahu di mana? Ada kalau lagi makan. Jangan terlalu kenyang nah. Sebentar itu ada. Iya, mana itu biar kenyang asal ke makanan. Dapat mubasir. Jelas jangan. Alasannya enggak mau mubasir. Apa Usman ku tunggu ini? Apa sih? Ya ajak ke sini. Nama terajo. Biar kayak gitu tangan. Lumayan. Sekarang kita ada di situ pasar tadi. Mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebas. Asik. Selesai. Gelap tuh. Hah? Oh iya. Mana Saiful? Mana Saiful? Pengambilan. Kayuan. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Diharapkan seluruh tamu jangan untuk duduk kembali. Tamu dari kawan-kawan pemuda Pancasila, terus sorenya ada kawan-kawan dari arkeologi, dan sebelum saya sampai ke sini saya singgah di dua tempat dulu baru saya sampai ke sini. Terakhir saya singgah di
OHI, makanya tadi saya sempat agak sedikit terlambat. Saya mohon maaf untuk itu, karena saya pikir juga hubungan silaturahmi ini harus tetap terjaga. Malam ini sebenarnya saya diamanahkan untuk bicara soal pengembangan komunitas. Tapi sebelum saya masuk di sana, saya mungkin boleh tahu dulu berapa komunitas kita yang hadir di sini, dan mungkin boleh ya kalau ada sedikit sesi perkenalan perwakilan saja dari komunitas apa dan dari mana, supaya kita bisa saling mengenal. Ya. Boleh ya? Siap. Mungkin dimulai dari kanan saya, boleh? Ya. Kami dari komunitas Arta Community yang tepatnya tempat di Jombang dulu. Terima kasih. Saya pikir jawabannya adalah lembaga. Apa yang terjadi hari ini di sekitar kita, atau paling tidak di lingkaran kegiatan kita, baik di gunung, di gua maupun di tebing, apa yang terjadi hari ini, mulai dari persoalan sampah dan sebagainya, yang sesungguhnya menurut saya itu dilakukan sendiri oleh kita, maka substansi persoalan kita hari ini itu bukan di orangnya, tapi ada di lembaganya. Lembaga ini penting karena proses yang tidak baik itu bisa dihentikan di sana. Nah, kalau prosesnya masih jalan, hal-hal yang tidak baik dan bertentangan itu masih jalan, saya kira yang harus dipertanyakan adalah apa proses yang dilakukan oleh lembaganya. Saya pikir ini penting menjadi rumusan awal ketika kita membangun sebuah lembaga, arahnya kemana dan tujuannya apa. Ya, karena sedikit sekali saja bergeser, saya pikir kita akan, mohon maaf kalau saya bilang dalam tanda kutip, mempermalukan diri kita sendiri. Masalahnya, komunitas ini sekarang menjadi sangat tren. Nah, resikonya adalah teman-teman di komunitas lain atau di kelompok lain yang berusaha melaksanakan tujuannya dengan baik, itu bisa jadi rusak oleh kita ini yang tidak paham tujuan bersamanya. Nah, saya pikir ini penting soal bagaimana dan seperti apa lembaga itu dipahami dulu. Ya. Hari ini memang agak susah saya membedakan antara komunitas pencinta alam dan kawan-kawan di komunitas trip. Ya, agak susah karena saya begini, di komunitas trip itu jelas dia memang kerjanya jalan-jalan. Kalau dia mengerjakan hal lain, saya pikir itu nilai plus. Yang masalah kemudian adalah kalau kita berlabel komunitas pencinta alam tapi kerjanya jalan-jalan. Ya. Nah, ini juga harus dipahami, kita di mana ini? Ya, kita di mana? Sebentar saya akan bicara sedikit soal ruang supaya kita bisa memahami bahwa sebuah komunitas, sebuah lembaga pencinta alam itu tidak sekedar dibentuk dan selesai. Ya. Saya pikir kita sepakat ada hal yang harus dijaga dan ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau saya, jadi bagi saya tidak sesederhana itu. Ya, tidak sesederhana itu karena itu saya bilang kita sepakat dulu bahwa apakah ada ilmu dalam proses itu. Ya. Secara umum kalau kita bicara pencinta alam, maka saya pikir dalam kode etik itu sudah jelas. Ya. Sudah jelas kalau kita pahami itu, saya pikir sudah jelas. Ya. Arahnya kita kemana, Ya. Hanya saja beberapa hal yang terjadi hari ini, beberapa hal ya, mungkin bisa disebut oknum atau apapun itu namanya,
Saya ambil contoh kasus di Pangkep kemarin, saya pernah diundang juga untuk diskusi seperti ini, dan kebetulan saya dikasih tema soal sampah yang ada di gunung. Saya bilang ke teman-teman di Pangkep, sampah dari gunung ini, sampah yang ada di gunung ini yang ke atas ini dibawa oleh siapa? Dan mereka bersepakat bahwa itu dibawa oleh pendaki. Iya, itu dibawa oleh, ya maksud saya, yang saya maksud pendaki adalah orang yang melakukan pendakian. Itu pendaki, ya kan? Nah, kata mereka sampai itu dibawa oleh pendaki. Lalu kemudian saya bilang, sekarang di mana persoalan kita? Karena hari ini pendaki menggugat pendaki. Ya, saya pikir tidak perlu kita berdiskusi soal itu. Ada kegagalan lembaga dalam proses mengedukasi kita dalam melakukan kegiatan kita hari ini. Ya, bahwa seolah-olah kita digiring pada aktivitas yang tidak punya tanggung jawab sama sekali. Ya. Selanjutnya sebenarnya adalah apakah dalam proses kegiatan kita di lapangan, di alam terbuka, apakah proses memberinya atau proses menerimanya lebih banyak? Ini yang harus dipahami, yang mana yang lebih banyak. Karena saya agak khawatir malah kita lebih banyak diberi dan tidak pernah memberi. Ya, ini juga jadi persoalan. Ya. Sedikit keras saya ingin mengatakan begini kepada teman-teman, bahwa satu-satunya alasan kita naik gunung, jalan-jalan atau apapun itu, ya, adalah karena memang masih ada gunung. Memang masih ada gunung. Itu menjadi satu-satunya alasan kita mendaki gunung atau berkegiatan di lapangan terbuka. Apa-apa? Ya kan? Saya pikir kita sepakat dulu itu ya, soal itu. Atau mau perbaiki posisi dulu, boleh? Lupa tadi lupa yang panini. Aku pengantin. Kamu kena dalam.
tidak mempan kita di anu tak. Papan ini tak. Memang Tepuk tangan dong. tahan. Garuda anak kecil. Oke. Aduh. Pak Detayang. Mandi. Bisa langsung ke tenda biru. Makan ki, makan ki. Telur goreng pakai kuah. Makan ki di tabe, makan seadanya. Makan ki.